Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, kita hidup di negara dengan mayoritas muslim. Tentu kita banyak mengenal para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, serta para gus-gus di masing-masing wilayah. Namun, satu nama ini pasti sangat melekat dalam benak sahabat-sahabat muslimin semuanya, Kiai Haji Maimun Zubair, atau yang akrab kita sapa dengan nama Mbah Mun. Merupakan seorang ulama karismatik, beliau berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Sosoknya yang sangat dihormati di berbagai kalangan karena kealiman dan keluasan ilmunya. Tak heran, semasa hidupnya ia banyak melahirkan santri-santri hebat. Santri-santri ini bahkan telah menjadi kiai-kiai besar, seperti Kiai Sahal Mahfudz, Kiai Bisri Samsuri, serta Kiai Ahmad Bahauddin Nur Salim, atau yang akrab kita sapa dengan sebutan Gus Baha, yang mana sosok-sosok kini menjadi idola bagi umat muslim khususnya di Indonesia. Kini sosok panutan itu telah meninggalkan kita semua pada 6 Agustus 2019. Kisah hidupnya telah menjadi inspirasi bagi banyak orang, termasuk nasihat-nasihat dan pesan cintanya yang kerap ia sampaikan kepada para santrinya. Pesan cinta Mbah Mun ini bisa menjadi motivasi dan pesan hidup sekaligus menjadi obat rindu bagi yang merindukan sosoknya. Mengutip dari buku Pesan Cinta Mbah Mun, berikut adalah pesan cinta Mbah Mun agar senantiasa hidup dalam kebahagiaan. Pertama, jangan bicarakan kebahagiaanmu di hadapan orang yang sedang bersedih. Jangan bicara kesehatanmu di hadapan orang yang sedang sakit. Jangan bicara kekuatanmu di hadapan orang yang lemah. Jangan bicara tentang hartamu di hadapan orang yang miskin. Serta jangan bicara kebebasanmu di hadapan orang yang sedang dipenjara. Kedua, orang kalau baik akan menjadi pilihan Allah. Dikala meninggal, amal-amal yang diberikan sangat banyak, yaitu amal-amal yang kadang bahkan kita tidak ketahui. Ketiga, wong sing apik iku sing ora berubah waktu senang utawa susah, yang artinya orang yang baik itu tidak akan berubah, baik dikala senang maupun susah. Keempat, pencegahan diri atas perbuatan jelek dalam diri orang yang memahami serta pemalu lebih sempurna daripada pencegahan diri atas perbuatan jelek dari orang yang tak ada pemahaman serta tidak ada rasa malunya. Kelima, manusia itu dinilai baik setelah meninggal dunia. Orang di dunia itu adalah sebagai bagian dari kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, orang-orang yang berada di dunia adalah kalanya senang, ada kalanya susah. Semua itu supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, kalau mau bicara, jangan di saat marah. Kedelapan, hidup itu bisa dikatakan tentram apabila ketika punya uang tidak merasa gembira dan ketika tidak punya uang tidak merasa susah. Kesembilan, dengan kelapangan dada seseorang akan lebih memahami dirinya sendiri, meneliti kekurangan diri ketimbang menguliti perbedaan dan kesalahan orang lain. Kesepuluh, kita sekalian meskipun orang biasa, bukan keturunan kiai, bukan keturunan ulama, bisa mempunyai anak-anak yang soleh. Jangan berkecil hati, berdoalah dan mendekatlah kepada para kiai, para ulama. Allah Maha Mendengar, akan mengabulkan doa hamba-hambanya, tentu dengan tetap adanya usaha.
Ke-11, bagaimana mungkin orang tua bisa punya anak soleh dan mendoakan kedua orang tuanya kalau dirinya saja ingkar dan tidak pernah mendatangi para kiai, para ulama, serta para orang-orang saleh. Ke-12, setelah subuh, janganlah tidur lagi, karena bisa menyebabkan kefakiran. Ke-13, berlalunya waktu harus benar-benar terisi untuk kemanfaatan manusia. Kalau itu tidak diperhatikan, waktu akan tersia-siakan. Kalau manusia lengah dalam memanfaatkan waktunya, maka tak terasa kita akan sampai pada saat ketika trompet kiamat dibunyikan oleh Israfil. Ke-14, manusia yang paling mulia di sisi Tuhan adalah yang paling bertakwa. Karena itu, hendaklah orang yang paling bertakwa di antara kita adalah orang yang paling kita muliakan dan kita cintai, sebagaimana Allah memuliakan dan mencintainya. Ke-15, tidak perlu pintar berbicara bahasa Arab. Yang penting bisa membaca tulisan Arab serta memahaminya. Syekh Ihsan Jampes itu orangnya alim, bisa mengarang kitab Sirajut Talibin. Alimnya sangat luar biasa, tetapi berbicara bahasa Arab tidak terlalu lancar. 16. Dunia itu untuk bermain. Karena itu, ambillah permainan dan keseharianmu. Jadi, kalau kamu ingin hidup enak di dunia, jadikan dunia itu sebagai permainan. Ke-17, menikahlah dalam keadaan susah, agar istri dan anakmu merasakan pahitnya kehidupan dan akan lebih bermakna. Ke-18, sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang saleh. Sebaik-baiknya harta adalah anak yang saleh dan salehah pula. Inilah kenikmatan akhirat yang kelak akan dialami keluarga mukmin. 19. Termasuk dalam hal memuliakan orang saleh adalah dengan menghormati istri dan keturunan yang saleh tersebut. 20. Senakal-nakalnya santri, jangan sampai tidak menghidupkan 2 malam hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Laksanakanlah sholat sunnah 2 rakaat setelah Isya dan 1 rakaat agar hati tidak mati pada saat hati banyak yang telah mati. Itu tadi adalah nasihat dan juga pesan cinta dari Kiai Haji Maimun Zubair. Semoga kita dapat meneladaninya sehingga hari-hari kita dapat lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.